Hello everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Devi Agustin with student ID 221230145 from English Education Department, class TBI 7E. Okay, today I'm going to present our paper entitled The Streams of Philosophy in Education. Okay, I hope this presentation can give us some useful insight and spark a good discussion later on and much knowledge. Okay, next kita lanjut ke latar belakang. Nah, ada yang tahu apa itu pendidikan? Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembentukan individu dan masyarakat. Dalam praktiknya, nah, pendidikan dipengaruhi oleh berbagai pandangan filosofis mengenai hakikat manusia, lalu tujuan hidup, serta metode dalam memperoleh pengetahuan. Nah, berbagai aliran filsafat menawarkan pandangan yang berbeda-beda dan berimplikasi langsung terhadap kurikulum, terhadap peran guru, metode belajar, serta hubungan antara peserta didik dengan ruang lingkup masyarakat. Jadi seperti itu. Ini merupakan salah satu pilar utama ya dalam pembentukan individu dan masyarakat. Di sini ada rumusan masalah. Nah, yang pertama itu apa yang dimaksud dengan aliran filsafat? Yang kedua, bagaimana klasifikasi aliran filsafat? Yang ketiga, bagaimana aliran utama dalam filsafat? Dan yang keempat, bagaimana dampak dan implementasi aliran filsafat? Nah, jadi ini rumusan masalahnya. Apa nih tujuannya? Next, slide selanjutnya. Tujuan yang pertama tadi itu adalah untuk mengetahui pengertian aliran filsafat. Nah, yang kedua, untuk mengetahui klasifikasi aliran filsafat. Yang ketiga, untuk mengetahui aliran utama dalam filsafat. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui dampak dan implementasi aliran filsafat. Oke, lanjut. Di sini kita akan menjelaskan apa itu definisi filsafat di dalam pendidikan. Nah, jadi filsafat itu adalah cabang yang membahas hakikat dan tujuan pendidikan dengan landasan berpikir kritis, sistematis, dan mendalam, dan masih banyak lagi. Nah, filsafat pendidikan ini menjadi dasar penting bagi seorang pendidik, pembuat kebijakan, serta masyarakat dalam merancang sistem pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Jadi setiap zaman itu berbeda-beda. Jadi makin banyak menyebar luas tentang pendidikan yang menjadi dasar penting bagi pendidik, bagi pembuat kebijakan serta masyarakat dalam merancang sistem pendidikan ini, karena harus mengikuti zaman dan harus menyesuaikan kebutuhannya seperti itu. Oke, jadi di sini tuh ada pengertian aliran filsafat. Apa sih aliran filsafat itu? Nah, pengertian aliran filsafat itu adalah sekumpulan pemikiran atau pandangan dengan prinsip dasar dan metode tertentu untuk memahami realitas, kebenaran, pengetahuan, moral, serta eksistensi manusia. Nah, dalam dunia pendidikan ini, filsafat itu udah menjadi landasan dalam menentukan tujuan untuk mencapai goals ya, metode pembelajaran, kurikulum, dan peran guru maupun peserta didik. Ya, seperti itu. Jadi aliran filsafat ini adalah pemikiran, pandangan, dan prinsip tertentu untuk memahami ya itu realitas, kebenaran, serta pengetahuan moral, serta eksistensi manusia gitu dalam dunia pendidikan. Oke.
Next, selanjutnya ada klasifikasi aliran filsafat. Nah, di sini ada idealisme. Idealisme itu apa? Idealisme itu adalah realitas tertinggi adalah ide, yaitu menekankan nilai dan moral. Nah, yang kedua ada realisme. Realisme ini adalah dunia nyata dan fakta ilmiah ada secara objektif. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, yang ketiga itu ada pragmatisme. Nah, pragmatisme ini adalah kebenaran yang ditentukan oleh manfaat praktis dan pengalaman. Nah, yang keempat ini adalah eksistensialisme, yaitu kebebasan individu, tanggung jawab, dan pencarian makna hidup. Jadi eksistensialisme ini adalah kebebasan individu ya, serta tanggung jawab diri sendiri untuk mencari makna hidup itu seperti apa gitu. Nah, yang kelima itu adalah rekonstruksionisme, yaitu adalah pendidikan sebagai sarana perubahan sosial. Jadi pendidikan itu adalah sebagai sarana perubahan sosial. Jadi seperti itu. Nah, aliran utama dalam filsafat jadi selain yang 5 tadi, 5 aliran yang ada di atas, terdapat pula yaitu ada materialisme, rasionalisme, dan empirisme. Nah, materialisme ini adalah segala sesuatu adalah materi. Oke, ini diambil dari tokoh Karl Marx and Epicurus. Oke. Nah, yang kedua ini adalah rasionalisme. Menurut tokoh Descartes dan Spinoza, akal adalah sumber utama pengetahuan. Ya benar, akal itu adalah sumber utama pengetahuan. Gitu. Nah, selanjutnya ada yang terakhir itu empirisme. Nah, empirisme itu adalah pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi seperti itu. Jadi pengetahuan juga bisa berasal dari pengalaman karena semakin banyak pengalaman, semakin banyak pengetahuan yang kita dapat seperti itu. Tokohnya ini Locke, Hume, dan Bejo. Lanjut, di sini ada dampak dan implementasi. Nah, dampak dari idealisme nih yang pertama kita bahas, yaitu untuk menekankan moral, seni, dan nilai intelektual. Nah, yang kedua dampak dari realisme ini apa? Fokus pada ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Jadi realisme itu khusus ya, fokus hanya untuk ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Nah, yang ketiga itu ada pragmatisme nih. Dampaknya apa nih? Ternyata untuk mendorong pembelajaran aktif, eksperimen, dan pemecahan masalah. Seperti itu. Dampak dari eksistensialisme yaitu memberi ruang bagi kebebasan individu dan tanggung jawab pribadi. Dan yang terakhir itu adalah rekonstruksionisme. Pendidikan diarahkan untuk perubahan sosial dan kesadaran kritis. Di sini aku akan bacain manfaat mempelajari aliran filsafat. Nah, jadi memahami aliran filsafat itu membantu pendidik bersikap kritis dalam menilai sistem pendidikan. Jadi banyak seorang peserta didik yang bersikap kritis dalam menilai sistem pendidikan, memahami keragaman pendekatan serta merancang pembelajaran yang kontekstual, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Seperti yang udah dibahas tadi, karena sekarang itu mengikuti zaman, mengikuti perubahan ya. Jadi memahami aliran filsafat ini itu ya membantu pendidik itu menjadi seseorang yang kritis dalam menilai sistem pendidikan. Seperti itu. Yang terakhir yaitu adalah kesimpulan. Nah, jadi aliran filsafat itu adalah merupakan dasar konseptual pendidikan yang mempengaruhi tujuan, metode, kurikulum, serta peran guru dan peserta didik. Oke, nah setiap aliran memiliki kelebihan dan keterbatasan, tetapi semuanya berkontribusi dalam pembentukan sistem pendidikan yang lebih bermakna. Seperti itu kurang lebihnya. Oke,
Okay, that's all for my presentation. Thank you very much for your attention. Don't forget for give comment or suggestion. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry and thank you. See you next time.